Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Untuk lebih jelasnya, nanti materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Tetap stay tune di video kami ya. Silakan menonton. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori Piaget menjelaskan bahwa selama perkembangannya, manusia mengalami perubahan-perubahan dalam struktur berpikir, yaitu semakin terorganisasi dan suatu struktur berpikir yang dicapai selalu dibangun pada struktur dari tahap sebelumnya. Untuk memahami teori perkembangan kognitif Piaget, terdapat beberapa kata kunci, yaitu 1. Pola atau skema. Skema adalah pola perilaku terorganisir yang digunakan seseorang untuk memikirkan dan melakukan tindakan dalam situasi tertentu. 2. Asimilasi. Asimilasi yaitu proses penggabungan informasi baru ke dalam pola-pola yang sudah ada. 3. Akomodasi. Akomodasi yaitu pembentukan pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman baru. 4. Operasi penggambaran mental tentang aturan-aturan yang terkait dengan dunia. 5. Struktur kognitif kerangka berpikir individu atau kumpulan informasi yang telah didapatkan. 6. Equilibrium atau keseimbangan. Equilibrium merujuk pada kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognisi. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap diantaranya yaitu yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerak motor atau otot. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Tapi, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini dimulai di usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini,
anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep operasional formal menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Ciri-ciri tahap praoperasional. Pada tahap praoperasional, cara berpikir anak bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri diantaranya yaitu: yang pertama, transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artifisialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Yang keenam, mental experiment, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang ketujuh, centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Dan yang kedelapan, egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Oke, yang selanjutnya yaitu kritikan terhadap teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget tidak luput dari kritikan. Beberapa pertanyaan muncul tentang estimasi terhadap kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda, tentang tahap-tahap perkembangan dan pelatihan anak untuk melakukan penalaran pada level yang lebih tinggi. Beberapa kemampuan kognitif muncul lebih awal ketimbang yang diyakini Piaget. Misalnya pada aspek objek permanen. Anak usia 2 tahun dalam beberapa konteks tertentu bersifat non-egosentris. Ketika mereka menyadari bahwa orang lain tidak melihat suatu objek, mereka meneliti apakah orang itu buta atau sedang mengarahkan perhatian pada tempat lain. Konservasi angka telah muncul sejak usia 3 tahun. Sementara Piaget berpendapat bahwa kemampuan ini baru muncul pada usia 7 tahun. Kemampuan kognitif lain dapat muncul lebih lambat ketimbang yang dianggap Piaget. Banyak remaja masih berpikir dalam tahap operasional konkret atau baru saja akan menguasai operasional formal. Bahkan banyak orang dewasa bukan pemikir operasional formal. Piaget juga memandang bahwa tahap perkembangan kognitif sebagai struktur pemikiran yang seragam. Akan tetapi, beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara sinkron atau serempak. Para teoritis developmental kontemporer sepakat bahwa perkembangan kognitif anak tidak bertahap seperti yang diyakini oleh Piaget. Kritikan juga mengarah pada pandangan Piaget tentang melatih anak untuk menalar pada level yang lebih tinggi. Beberapa anak yang pada tahap perkembangan kognitif seperti praoperasional dapat dilatih untuk menalar seperti tahap kognitif yang lebih tinggi, misalnya operasional konkret. Ini menimbulkan problem pada Piaget. Dia mengatakan bahwa pelatihan seperti itu tidak efektif dan dangkal,
kecuali si anak berada dalam titik transisi kedewasaan antara tahapan tersebut. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum teori Piaget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa, dan jenis logika itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Namun ada juga peneliti yang meributkan detail-detail penemuan Piaget, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Pada sebuah studi klasik, Gericke dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Studi lain yang mengkritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Bailey-Larkin dan DeVos anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun dan diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesis. Mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi Gericke dan Donaldson dan Bailey-Larkin dan DeVos yang menyatakan bahwa Piaget meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua dan belum lama ini. Bradman menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. Tetapi beberapa psikolog percaya bahwa kita tidak boleh meninggalkan semua teori Piaget. Mereka ini dinamakan aliran neo-Piagetian. Implikasi teori kognitif menurut Piaget. Ada beberapa hal penting yang mengambil terkait teori kognitif, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah 1. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, dan 2. Individualisasi dalam pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti individualisasi adalah filsafat atau metode pendidikan yang menekankan penyesuaian pengajaran pada perbedaan individual murid. Individualisasi memiliki arti dalam bidang ilmu pendidikan. Pembelajaran individual disebut juga dengan individualisasi pengajaran, yaitu suatu proses pembelajaran yang mengembangkan dan memelihara individualitas siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.